Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak dan Irawan. Kali ini kita akan melakukan pembelajaran yaitu bahasa Indonesia. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya untuk mengecek kerapian terlebih dahulu, maupun itu kerapian pakaian ataupun tempat duduk, supaya kita bisa leluasa untuk melakukan pembelajaran dan bersemangat dalam melakukan pembelajaran. Sebelum melakukan pembelajaran, Bapak akan memimpin doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, Bapak meminta salah satu siswa untuk memimpin jalannya berdoa. Setelah berdoa, alangkah baiknya kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Kita sebagai calon penerus bangsa harus mempunyai jiwa yang patriot dan nasionalis, dan juga mempunyai jiwa NKRI. Untuk itu, mari kita semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak mohon kepada kalian untuk berdiri semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua karena telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak tidak lupa akan memberi wejangan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama ada apa saja? Coba sebutkan. Ya, memakai masker, memakai hand sanitizer, apalagi mengurangi kerumunan dan social distancing ataupun jaga jarak. Apakah kalian sudah menjaga jarak? Baik, usahakan kita selalu menjaga jarak 1 meter guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Dalam tujuan pembelajaran kali ini, Bapak akan mengingatkan kalian betapa pentingnya yaitu menghemat energi, terutama energi listrik yang kalian gunakan sehari-hari di rumah. Contohnya apa saja? Coba sebutkan. Apa coba?
Yang pertama ada mematikan lampu kalau siang hari, mematikan magic jar kalau nasi sudah matang ya, mematikan keran air jika bak mandinya sudah penuh. Lalu apalagi? Iya betul, menyetrika alangkah baiknya dilakukan secara bersama ataupun tidak menyetrika baju satu persatu, karena itu akan menguras energi listrik yang ada di rumah kalian, dan juga nanti bayarnya cukup mahal jika melakukan pemborosan energi listrik secara lama. Karena di sini Bapak akan mengajar kelas 4 dan berhubung Bu Guru kelas 5 sedang ada halangan sakit, yaitu Bu EM. Untuk itu kita akan merangkap pembelajaran, dan juga guru kelas 6 yaitu Pak Edo sedang berhalangan hadir karena salah satu anggota keluarganya sedang sakit. Untuk itu Bapak akan melakukan pembelajaran PKR. Apa itu PKR? PKR adalah pembelajaran kelas rangkap di mana kita akan menyatukan 3 kelas sekaligus, karena Bapak akan melakukan pembelajaran dengan model PKR 333, mengajar 3 kelas sekaligus dalam satu ataupun beda ruangan. Yang pertama dari kelas 4 dulu, apakah di rumah kalian mempunyai kipas angin? Kipas angin dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, kipas yang terbuat dari bahan alami, dan kipas angin yang terbuat dari bahan elektronik. Contohnya bahan yang terbuat dari elektronik yaitu kipas angin yang menggunakan energi listrik. Bapak akan menayangkan sebuah video yaitu langkah-langkah pembuatan dari kipas angin elektronik yang memerlukan sebuah energi listrik. Mohon untuk kelas 4 menyimak video tersebut. Terima kasih.
Untuk kelas 5, Bapak persilakan kalian untuk mengamati gambar yang ada di buku siswa pada halaman 79. Untuk itu, dimohon untuk kelas 5 mengamati gambar tersebut. Setelah selesai, akan Bapak memberikan pertanyaan kepada kalian mengenai gambar tersebut. Dan untuk kelas 6, Bapak akan menyuruh kalian mengamati poster yang ada dalam buku siswa halaman 78. Nanti sama seperti kelas 5, setelah mengamati, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian tentang gambar tersebut. Selanjutnya, untuk kelas 4, Bapak akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok, dan setiap satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Nanti masing-masing kelompok akan mengamati gambar pada buku siswa dan mengidentifikasi perubahan energi yang terjadi. Dalam kelompok nanti akan diberikan tugas berupa melakukan percobaan ataupun mencoba menggambar bentuk spiral pada kertas, menggunting pola spiral, melubangi kertas dan mengikat dengan benang serta pensil, menyalakan lilin, dan melakukan percobaan. Selanjutnya, untuk kelas 5, sama seperti kelas 4, Bapak akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok, dan setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang. Dalam setiap kelompok akan mengamati gambar tentang telepon genggam. Nanti setiap kelompok akan melakukan percobaan dan mencari daftar barang yang berasal dari dalam yang ada dalam telepon genggam. Nanti setiap anggota kelompok mencari daftar barang yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Untuk kelas 6, sama seperti kelas 4 dan kelas 5, Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang. Nanti setiap kelompok akan disuruh mencari video proklamasi di YouTube. Setelah itu, mencermati cuplikan video Insinyur Soekarno, dan siswa membandingkan isi video dengan teks bacaan yang tertera dalam buku siswa. Selanjutnya, siswa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab dan lalu menyimpulkannya. Untuk kelas 4, apakah sudah berdiskusinya? Jika sudah, kalian akan mengamati hasil percobaan dari benang dan lilin. Selanjutnya, menjawab pertanyaan yang ada di buku siswa. Lalu, siswa diharapkan berkontribusi membuat laporan percobaan. Saya akan berkeliling mengamati kalian menyelesaikan percobaan tersebut. Lalu, jika ada yang tidak paham, boleh bertanya kepada saya. Untuk itu, kalian diharapkan untuk membaca teks mengenai sumber daya alam toga. Dan untuk kelas 5, kalian mencari iklan barang-barang dari dalam dan luar negeri. Lalu mencari kosakata baku dalam iklan dan mencari artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu kalian akan menulis pada tabel, lalu mengamati perbandingan harga telepon genggam pada teks. Selanjutnya, siswa menghitung laki-laki dan perempuan di kelas dengan perbandingan seperti pada teks bacaan. Dan untuk kelas 6,
kalian akan difasilitasi untuk pergi ke laboratorium komputer, lalu menyampaikan bahwa beberapa hewan juga memerlukan persatuan agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu siswa terlebih dahulu membaca teks mengenai hyena pada buku siswa halaman 85. Setelah itu, siswa membuka aplikasi Flash yang disediakan oleh guru. Untuk kelas 4, setelah kalian berdiskusi, nanti hasil laporan diskusi kalian akan dipresentasikan di depan kelas. Untuk itu, silakan kalian persiapkan baik-baik dengan setiap anggota kelompok kalian untuk mempresentasikan di depan kelas. Terima kasih dari kelompok 1 sampai kelompok 4 dari kelas 4 yang telah berhasil mempresentasikan hasil kerja kalian. Untuk itu, Bapak harap kepada kelas 5 dan kelas 6 untuk memberikan tepuk tangan kepada adik kelasnya. Selanjutnya, untuk kelas 5, kalian sama. Setelah berdiskusi dengan kelompok kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Terima kasih kepada kelompok 1 sampai kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kalian dari kelas 5. Untuk itu, beri tepuk tangan kepada kelas 5 dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Lalu untuk kelas 6, kalian harus lebih baik dari kelas 4 dan kelas 5 untuk mempresentasikan di depan kelas hasil kerja kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Terima kasih kelompok 1 sampai kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan baik. Untuk itu, beri tepuk tangan untuk kita semua yang berhasil mempresentasikan kerja keras ataupun kerja kelompok di depan kelas. Baik, untuk kelas 4, apakah kalian sudah melakukan percobaan? Dan siapa saja yang berhasil melakukan percobaan? Alhamdulillah, kalian semua telah berhasil melakukan percobaan. Bapak memberikan penghargaan kepada kalian berupa nilai +2 karena telah melakukan percobaan dengan baik dan benar. Terima kasih yang telah melakukan percobaan dengan berhasil. Beri tepuk tangan. Untuk kelas 5, apakah kalian sudah selesai melakukan masalah perbandingan dan siapa saja yang perbandingannya hasilnya sempurna? Baik, kalian semua sudah berhasil menyelesaikan perbandingan dengan hasil yang sempurna. Beri tepuk tangan kepada kalian semua yang telah berhasil.
Dan untuk kelas 6, apakah kalian sudah membuka aplikasi Flash? Baik, nampaknya kita sudah berada di ujung pembelajaran. Lalu, apakah yang sudah kalian pelajari pada kegiatan pembelajaran hari ini? Dan apakah pembelajaran tersebut bermanfaat pada kalian? Alhamdulillah jika bermanfaat. Untuk itu, Bapak mengingatkan sekali lagi kepada kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna untuk memutus rantai COVID-19. Lalu, sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dimohon untuk salah satu siswa yang berani memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan ketua kelas dari kelas 6 mungkin. Baik, silakan untuk dipimpin jalannya berdoa. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai semua ya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Jangan lupa kalian belajar yang giat untuk pertemuan selanjutnya. Maaf bila Bapak banyak salah ketika mengajar kalian. Kurang lebihnya wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.